Pada abad ke-19, kelompok orang seperti George Peacock, Augustus De Morgan, William Rowan Hamilton, Arthur Cayley, George Boole, dan beberapa orang lainnya mulai memperhatikan struktur dalam aljabar. Mereka telah mengemukakan beberapa hukum yang berlaku dalam susunan aljabar, di antaranya hukum komutatif dan hukum asosiatif yang berlaku dalam operasi tambah dan operasi kali, kemudian hukum distributif dari perkalian terhadap penjumlahan dan sebagainya. Tokoh yang pertama yaitu George Peacock. George Peacock adalah seorang matematikawan Inggris terkenal yang lahir pada bulan April tahun 1791 di Thornton Hall, Dinton, dekat County Durham. Peacock dikenal terutama berkat buku teksnya yang berjudul Treatise of Algebra. Nah, buku ini dipublikasikan pada tahun 1830 dan secara substansial diperkuat menjadi garapan 2 volume pada tahun 1842 sampai 1845. Karya ini tampaknya ditulis untuk menanggapi penolakan panjang terhadap validitas bilangan negatif dalam aljabar umum. Selanjutnya, Peacock berupaya untuk membebaskan aljabar dari dasar aritmetiknya dengan membedakan aljabar aritmetik dan aljabar simbolik. Aljabar aritmetik merupakan sarana untuk mengembangkan prinsip-prinsip dasar aritmatika bilangan real non-negatif dengan menggunakan huruf bukan angka. Dan sebaliknya, dalam aljabar simbolik, simbol atau huruf tidak memiliki penafsiran tertentu. Aljabar abstrak Peacock ini tidak pernah mencapai kebebasan untuk meninggalkan aturan-aturan aritmetika tradisional, sehingga aljabar ini gagal untuk mewujudkan manfaat potensialnya. Namun, meskipun Peacock gagal dalam mewujudkannya, Treatise of Algebra karyanya ini berhasil menandai awal dari suatu hal yang baru untuk keseluruhan mata pelajaran aljabar, sebuah makna yang segera dimanfaatkan oleh matematikawan Inggris yang lainnya. Tokoh selanjutnya yang berperan dalam perkembangan aljabar pada abad ke-19 adalah Auguste de Morgan. Auguste de Morgan lahir pada 27 Juni 1806 di India. Ia memulai pendidikannya di sekolah swasta yang dimana ia menerima pendidikan klasik pada bahasa Latin, bahasa Yunani, Ibrani, serta matematika. Pada usia 16 tahun, ia mendaftar di Trinity College sehingga ia mempelajari matematika kontinental di sana. Setelah lulus, De Morgan kemudian melamar posisi sebagai profesor matematika di University College yang notabene baru didirikan di London. Karya yang dihasilkan Auguste de Morgan mencakup berbagai mata pelajaran dengan penekanan pada aljabar dan logika. Karya pentingnya adalah Elements of Arithmetic yang berisi pembahasan filosofis yang sederhana namun menyeluruh mengenai gagasan bilangan dan besaran. Kemudian dalam Trigonometry and Double Algebra, ia memberikan interpretasi geometri bilangan kompleks. Auguste de Morgan dikenal karena hukum de Morgan baik dalam bidang aljabar maupun logika. Hukum de Morgan pada aljabar memiliki perbedaan dengan aljabar yang kita pelajari saat ini, di mana hukum de Morgan dalam aljabar menyatakan bahwa A komplement ditambah dengan B komplement sama dengan A komplement dikali dengan B komplement. Kemudian untuk hukum yang kedua yaitu A komplement dikali B komplement sama dengan A komplement ditambah dengan B komplement. Tokoh yang selanjutnya adalah William Rowan Hamilton. Ia merupakan seorang ilmuwan yang lahir di Irlandia. Sejak kecil, Hamilton sudah memiliki banyak pengetahuan mengenai berbagai bahasa. Namun, ketika Hamilton muda, ia mulai tertarik dengan bidang matematika. Pada tahun 1835, Hamilton dianugerahi gelar kebangsawanan sebagai penghargaan atas karyanya, yaitu teori sistem sinar. Hamilton tidak puas dengan gagasan-gagasan aljabar yang ada pada masanya, sehingga ia berupaya membangun aljabar, salah satunya yaitu melalui karyanya yang berjudul Theory of Conjugate Function or Algebraic Couples. Hamilton meyakini bahwa bilangan-bilangan imajiner tidak memiliki makna yang nyata. Penemuan Hamilton mengenai miskonsepsi bilangan kompleks ini merupakan pencapaian terbesarnya dalam bidang matematika.
Tokoh selanjutnya adalah Arthur Cayley. Arthur Cayley adalah ahli matematika dari Inggris yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1821 di Richmond, London. Hanya saja dia menghabiskan masa mudanya di Saint Petersburg, Rusia, dan pindah ke Blackheath di London pada tahun 1829 dengan orang tuanya. Awal mula pendidikannya ditempuh di sekolah private, kemudian pada usia 14 tahun dia masuk ke King College School. Di sana gurunya mengamati dan mendapati bahwa dia jenius di bidang matematika. Kemudian gurunya menyarankan kepada ayah Arthur untuk menyekolahkan dia ke universitas agar dia dapat serius dengan bidang yang ia sukai. Itulah sebabnya ketika Cayley berusia 17 tahun, dia dimasukkan ke Trinity College di Cambridge. Di sana dia belajar matematika dan bahasa dan menguasai keduanya. Setelah lulus di tahun 1842, Cayley mendapat beasiswa di Trinity College. Namun, karena ketidaksanggupannya untuk menjadi pendeta sepenuh waktu, Cayley akhirnya pindah ke Cambridge sampai lulus. Dia kemudian masuk ke Lincoln's Inn untuk belajar hukum dan memulai praktek hukum pada tahun 1849. Pada tahun 1863, ia menerima Settlerian Profesor Matematika di Universitas Cambridge. Ia mengabdikan dirinya untuk penelitian matematika dan menyerah pada karirnya di bidang hukum. Gagasan matriks pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Cayley pada tahun 1859 di Inggris dalam sebuah studi sistem persamaan linier dan transformasi linier. Namun, pada awalnya, matriks hanya dianggap permainan karena tidak bisa diaplikasikan. Barulah pada tahun 1925, 30 tahun setelah Cayley meninggal, matriks digunakan pada mekanika kuantum. Selanjutnya, matriks mengalami perkembangan yang pesat dan digunakan dalam berbagai bidang. Selanjutnya adalah George Boole. George Boole lahir di Lincoln pada tanggal 2 November 1815 sebagai anak pertama dari seorang pembuat sepatu yaitu John Boole dan Marian Joyce. Sejak kecil bakatnya sudah terlihat. Selain mendapat pendidikan dasar, Boole diajari oleh ayahnya bahasa Inggris dan matematika dasar. Mereka bersama-sama membuat kanula, kaleidoskop, mikroskop, dan teleskop. Nah, pada usia 10 tahun, kemampuan bahasa Inggris Boole sangat baik. Selain itu, Boole juga menguasai bahasa Yunani sepenuhnya secara otodidak. Namun, sayangnya situasi keluarga Boole tidak memungkinkan untuk pendidikan. Tapi tak berselang lama, mereka berhasil membayar satu periode di sebuah akademi komersil di mana Boole menghabiskan waktunya untuk membaca literatur bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Tonggak penting karir Boole adalah pada makalahnya yang berjudul On the General Method in Analysis yang diterbitkan dalam Philosophical Transaction of the Royal Society. Pada tahun 1846, Boole telah memiliki 14 publikasi, sebagian besar di Cambridge Mathematical Journal, dan menikahi Mary Everest. Ide awal logika Boole muncul ketika ia sedang berjalan melintasi sebuah lapangan saat menjadi asisten guru di Doncaster. Dan ide tersebut muncul kembali ketika pertengkaran antara De Morgan dan Sir William Hamilton. Sebelumnya, Hamilton telah menunjukkan bahwa kajian aljabar tidak mesti hanya membahas bilangan real atau bilangan kompleks. Sebuah sistem yang berbeda dari aljabar tradisional dikembangkan oleh George Boole, yaitu aljabar logika, yang dimana simbol umumnya diinterpretasikan sebagai himpunan-himpunan atau sebagai proposisi-proposisi. Berikut adalah hukum yang digunakan Boole tapi tidak disebutkan secara eksplisit.